Selamat pagi adik-adik, bagaimana kabarnya? Luar biasa ya. Kakak hari ini kabarnya juga luar biasa, sama seperti adik-adik. Adik-adik, kakak sangat senang karena hari ini kita boleh merasakan kasih Tuhan dan boleh kembali berkumpul untuk melakukan ibadah sekolah minggu secara online. Nah adik-adik, kira-kira kasih Tuhan apa ya yang sudah adik-adik rasakan sejak tadi pagi? Kesehatan, betul, itu kasih Tuhan. Kemudian, udara segar, itu juga bentuk kasih Tuhan. Selain udara ada apa lagi? Matahari yang bersinar terang, itu juga kasih Tuhan. Bahkan, hujan pun merupakan kasih Tuhan untuk kita. Mari adik-adik, kita mau bersyukur untuk kasih Tuhan yang sudah boleh kita terima setiap harinya. Mari kita bernyanyi. Surya bersinar, udara segar, terima kasih. Di tepi pantai ombak berderai, terima kasih. Terima kasih seribu, oh terima kasih seribu pada Tuhan Allahku, oh pada Tuhan Allahku. Aku bahagia karena dicinta, terima kasih. Satu kali lagi ya. Terima kasih seribu, oh terima kasih seribu pada Tuhan Allahku, oh pada Tuhan Allahku. Aku bahagia karena dicinta, terima kasih. Adik-adik, setelah tadi kita memuji Tuhan, sekarang waktunya kita untuk berdoa. Mari kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih untuk kasih setia yang telah Tuhan berikan kepada kami. Sebentar lagi kami mau beribadah kepadamu. Tolong sertai kami ya Bapa, supaya kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kakak mau tanya nih, kalau hari ini Tuhan memelihara kita, menyatakan kasih-Nya kepada kita lewat matahari yang bersinar terang, udara segar yang boleh kita hirup, kira-kira besok apakah Tuhan masih memberikan itu semua sama kita? Masih ada matahari sama udara segar? Apa matahari sama udaranya cuma ada hari ini? Sama kemarin? Sama kemarinnya? Kira-kira kalau besok lusa, minggu depan, apakah masih ada matahari yang bersinar terang dan udara segar untuk kita? Masih nggak ya? Kita percaya bahwa Tuhan selalu memelihara hidup kita. Baik hari ini, besok lusa, minggu depan, besok sampai seterusnya, hidup kita dipelihara Tuhan. Jadi kita nggak perlu khawatir. Burung di udara saja dipelihara Tuhan, apalagi kita anak-anaknya. Yuk adik-adik, kita mau menaikkan pujian. Jangan kamu khawatir, burung di udara Dia pelihara. Jangan kamu khawatir, di udara Dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang Dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan, minum, pakai. Jangan kamu khawatir,
apa yang ku makan, minum, pakai. Aku tidak khawatir, Bapa di surga memelihara. Dipelihara artinya apa ya adik-adik? Apa ada yang tahu? Benar, dipelihara artinya disayang, dirawat, diperhatikan setiap hari. Apa di sini adik-adik ada yang punya hewan peliharaan? Ada yang punya kucing? Ada yang pelihara anjing? Ikan? Kelinci? Tentu ada ya. Nah, sama seperti kita memelihara hewan peliharaan. Pasti kita merawatnya setiap hari kan? Atau cuman hari-hari tertentu aja? Misalkan adik-adik punya kucing, tapi kucingnya cuma dikasih makan setiap hari Minggu aja. Tentu tidak ya. Kita pasti merawat, menyayangi hewan peliharaan kita setiap hari. Sama seperti Tuhan selalu mengasihi kita, menyayangi kita, selalu beserta dengan kita setiap hari, di setiap situasi dalam hidup kita. Tuhan selalu menyertai kita. Nah, adik-adik, selanjutnya kita mau menyanyikan Ku daki, 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 daki gunung yang tinggi. Ku daki, 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 daki gunung yang tinggi. Ku turun, 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 turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Satu lagi. Ku daki, 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 daki gunung yang tinggi. Ku turun, 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 turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Di mana? Kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Di mana aja ya? Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku, karena Engkau Yesusku. Satu lagi. Karena Engkau Yesusku. Tuhan selalu ada beserta kita dalam setiap keadaan. Di kanan kita Tuhan ada, di kiri kita pun Tuhan ada. Saat kita senang Tuhan ada, pun ketika kita sedang sedih Tuhan tetap ada. Kita mau terus berharap kepada Tuhan karena Tuhan berjanji akan menyertai kita dan mengasihi kita sepanjang waktu. Nah, adik-adik, selanjutnya kita mau menyanyikan lagu Janji yang Manis Tak Akan Kulupakan. Janji yang manis takkan kulupakan, tak terombang-ambing lagi jiwaku. Walau lembah hidupku penuh awan, nantikan cerahlah langit di atasku. Kau tidak akan aku lupakan, aku memimpimu, aku membimbingmu. Kau tidak akan aku lupakan, aku penolongmu. Yakinlah teguh,
Takkan aku lupakan, aku penolongmu, yakin dan teguh. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi adik-adik semua. Wah, senang sekali hari ini kita bisa bertemu kembali. Oh iya, Kak Esther mau tanya nih. Adik-adik pasti punya cita-cita ya kalau besar nanti ya? Punya. Kalau Fania cita-citanya apa? Jadi sutradara film. Wah, jadi sutradara film. Wah, kalau adik-adik yang lain apa cita-citanya? Jadi guru. Jadi guru, ada yang jadi guru. Jadi apa lagi? Oh, ada yang jadi dokter. Ada yang jadi arsitek. Oh, ada yang jadi YouTuber, Wania. Iya. Iya, ada yang jadi YouTuber. Wah, keren semua ya cita-citanya. Nah, hari ini Kak Esther mau cerita tentang seseorang anak yang dia punya cita-cita menjadi pilot pesawat tempur. Wah, citanya bagaimana? Kita dengarkan ya. Oke. Cerita hari ini diambil dari Yeremia 29 ayat 1 sampai 14. Nanti adik-adik boleh membacanya setelah sekolah minggu. Oke, tadi Kak Esther bercerita tentang cita-cita adik-adik. Nah, ada seorang anak bernama Nathan yang memiliki cita-cita menjadi seorang pilot pesawat tempur. Wow, cita-citanya luar biasa ya adik-adik ya. Nah, namun pada usia 14 tahun, Nate mengalami sebuah kecelakaan yang membuat kakinya terluka dan sampai infeksi. Akhirnya dia harus berbaring di tempat tidur cukup lama untuk memulihkan kesehatannya. Nah, setelah usia tamat SMA, Nate masuk ke sekolah tentara karena dia ingin mewujudkan cita-citanya, yaitu ingin menjadi pilot pesawat tempur. Tetapi apa yang terjadi? Kaki yang terluka pada saat dia kecil kembali kambuh dan akhirnya Nate dinyatakan tidak bisa menjadi seorang pilot pesawat tempur. Hati Nate bagaimana adik-adik? Iya, sangat sedih sekali karena cita-citanya tidak bisa tercapai. Tapi Nate tidak berputus asa. Akhirnya Nate mengambil lisensi terbang atau surat izin untuk terbang dan akhirnya dia menjadi pilot bagi misionaris. Siapa misionaris itu? Misionaris itu adalah orang-orang yang memberitakan Injil atau menceritakan tentang Tuhan Yesus, mengenalkan Tuhan Yesus kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Nah, Nate menjadi pilot dari misionaris itu, jadi dia membawa makanan, membawa obat, membawa misionaris dan juga keluarganya untuk terbang ke satu tempat. Nah, apa yang dicita-citakan Nate memang tidak terjadi adik-adik, tetapi Tuhan punya rencana yang baik buat Nate menjadi seorang pilot yang membawa para misionaris itu mengenalkan Tuhan Yesus kepada semua orang. Nate percaya pada rancangan Tuhan, walaupun apa yang dia alami tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan, tetapi dia sangat percaya bahwa rancangan Tuhan adalah yang terbaik buat dia. Nah, cerita hari ini adik-adik tentang bangsa Israel juga diajar tentang bagaimana mereka harus percaya terhadap rancangan Tuhan tentang masa depan mereka. Ceritanya berawal dari bangsa Israel yang sudah melakukan kesalahan terhadap Tuhan. Di awal mereka berpikir bahwa mereka akan diampuni oleh Tuhan seperti biasanya. Tetapi kali ini tidak adik-adik. Tuhan mengizinkan bangsa Israel kalah terhadap Raja Babel dan akhirnya pada saat itu bangsa Israel dibuang ke negeri Babel atas perintah Nebukadnezar. Bagaimana hati bangsa Israel? Ya, mereka sangat sedih karena hal itu tidak disangka oleh mereka. Tetapi Tuhan ingin mendisiplinkan mereka sehingga Tuhan mengizinkan bangsa Israel dibuang ke negeri Babel. Bangsa Israel pada saat itu percaya bahwa apa yang dialaminya tidak akan berlangsung lama. Karena ada seorang nabi palsu yang bernama Hanaya menyampaikan bahwa apa yang dialami mereka hanya berlangsung 2 tahun. Tapi ternyata apa yang dikatakan itu tidak benar adik-adik. Tuhan memerintahkan Nabi Yeremia untuk menyampaikan kepada bangsa Israel melalui surat yang ditulisnya bahwa penderitaan mereka alami itu akan berlangsung selama 70 tahun adik-adik. Wah, lama sekali adik-adik ya. Bagaimana bangsa Israel?
Ya, mereka sangat sedih. Mereka merasa bahwa penderitaan yang mereka alami itu akan sangat panjang dan tidak segera berakhir. Jadi mereka menjadi sangat sedih, adik-adik. Dalam kesedihannya, bangsa Israel diyakinkan oleh Nabi Yeremia bahwa apa yang mereka alami adalah rancangan damai sejahtera Tuhan dan bukan rancangan kecelakaan. Sebab hanya menerima ajaran Tuhan untuk menuntun mereka kepada pertobatan, mereka dapat kembali merasakan tangan kasih Tuhan dan juga penyertaan-Nya, sehingga mereka akan mengalami pemulihan yang berasal dari Tuhan sendiri. Melalui Nabi Yeremia, Tuhan ingin mengajarkan bahwa bangsa Israel harus tetap percaya kepada Tuhan terhadap rancangan masa depan bangsa Israel, bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik buat bangsa Israel. Dan Tuhan berjanji bahwa 70 tahun kemudian bangsa Israel akan dikembalikan ke negeri asalnya. Dan selama menjalani 70 tahun di negeri pembuangan, Tuhan juga menginginkan bangsa Israel hidup normal. Yang artinya apa, adik-adik? Hidup seperti biasa, tetap bersemangat, tetap bekerja, kemudian tetap membangun kotanya, tetap mengusahakan hal yang baik untuk dirinya dan juga keluarganya. Dan selalu berusaha menghasilkan hal-hal yang baik untuk orang-orang juga di sekitarnya. Jadi Tuhan ingin bangsa Israel tetap semangat menjalani kehidupannya dan tetap berharap kepada Tuhan. Nah, bagaimana dengan kita, adik-adik? Setiap kita, seperti yang kakak Esther tanya tadi, pasti punya cita-cita, punya keinginan. Tetapi dalam mencapai cita-cita atau keinginan, terkadang yang kita alami tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Apakah kita terus putus asa, menyerah? Tidak, adik-adik, ya. Kita harus tetap bersemangat karena kita tahu dan kita percaya bahwa Tuhan punya rancangan yang terbaik buat kita. Walaupun apa yang kita alami tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, tetapi percaya, adik-adik, bahwa Tuhan punya rancangan yang terbaik buat kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala berkat yang sudah Tuhan boleh berikan buat kami. Tuhan, Kau tahu bahwa di setiap hati kami punya banyak keinginan. Kami punya cita-cita dan juga kami punya harapan. Tapi terkadang apa yang kami alami tidak sesuai dengan apa yang kami inginkan atau kami harapkan. Terkadang kami sedih, Tuhan, tapi kami yakin dan percaya bahwa apa yang kami alami itu sudah sesuai dengan rencana-Mu, dan Tuhan pasti punya rencana yang terbaik buat masa depan kami. Mampukan kami, Tuhan, untuk bisa memahami itu, dan kami bisa selalu percaya terhadap rancangan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih, Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, dalam segala situasi dan keadaan yang sedang terjadi di hidup kita mau belajar untuk terus ingat pada janji Tuhan yang Ia berikan kepada kita. Kita mau menyanyikan Tuhan baik ya, adik-adik. Tuhan baik. Sekarang Tuhan sayang. Tuhan sayang. Tuhan sayang. Tuhan sayang padaku selalu. Sekarang Tuhan pelihara ya. Tuhan pelihara. Tuhan pelihara, Tuhan pelihara diriku selamanya. Halo adik-adik, untuk aktivitas kelas kecil kita akan membuat sebuah hiasan. Hiasan itu bertuliskan HOPE, H-O-P-E.
Nah, di awal adik-adik bisa mengambil selembar kertas, lalu adik-adik bisa menuliskannya. Seperti ini. H O P E. Nah, kalau tulisannya sudah jadi, adik-adik bisa mulai menghiasnya. Adik-adik bisa hias dengan berbagai macam barang. Pertama, adik-adik bisa coba dengan memberikan atau menempelkan kertas seperti mozaik yang kita lakukan 2 minggu yang lalu. Adik-adik bisa oleskan lem. Kemudian adik-adik bisa tempel potongan-potongan kertas untuk mewarnainya seperti ini. Seperti ini. Atau adik-adik bisa juga menghiasnya dengan menggunakan biji-bijian. Misalnya biji jagung, beras, atau biji yang lain-lain. Oke, kakak akan memakai biji yang kakak punya. Nah, adik-adik bisa pakai biji apa saja ya, kalau adik-adik mau. Seperti ini. Atau kalau adik-adik tidak punya kertas atau biji-bijian, adik-adik juga boleh mewarnainya saja. Misal dengan spidol, boleh. Adik-adik mau beri arsir atau mau beli pola juga boleh. Atau kalau tidak ada spidol, mau pakai pensil warna, boleh. Adik-adik bisa menggunakan warna apa saja ya. Terserah warna kesukaan adik-adik. Seperti ini. Kalau sudah selesai, adik-adik bisa menuliskan ayat hafalan di bawahnya. Ayat hafalannya terambil dari Yeremia 29 ayat 11F. Sebab aku ini memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Nah, sudah jadi dah hiasan kita hari ini. Selamat mencoba adik-adik. Jangan lupa nanti difoto dan dikirim ke grup kelas ya. Aktivitas kelas besar kali ini kita akan merangkai kata yang hurufnya sudah diacak. Kata-kata ini akan menjadi ayat hafalan adik-adik. Nah, untuk mempermudah, kakak sudah memberikan bantuan. Bantuannya berupa huruf pertama di setiap kata. Huruf pertamanya ini tidak kakak acak ya adik-adik. Contohnya seperti ini. Di kata pertama, ada huruf apa ini? S, A, B, B, E. Kira-kira bentuk kata apa ya? Huruf pertamanya pasti huruf S. Nah, belakangnya ini yang harus adik-adik acak. Kira-kira bentuk kata apa ya? Oh, ini bentuk kata sebab. S, E, B, A, B. Sebab. Sebab. Nah, ini apa ya kira-kira yang kedua ya? Huruf pertamanya A. Nah, adik-adik tentukan sendiri ya. Nanti kalau adik-adik sudah berhasil memecahkan, jangan lupa ditulis dan difoto, lalu kirim di grup WA kelas masing-masing.
Oke, kakak tunggu kirimannya. Nah, adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Untuk persembahannya dapat dititipkan kepada mama dan papa ya. Sampai jumpa lagi adik-adik. Bye-bye, bye-bye. Sampai jumpa lagi. Bye-bye adik-adik.